Halo teman-teman semua, selamat datang di video kelompok kami. Saya Senata Nugraha sebagai moderator pada obrolan kali ini yang akan membahas terkait peran ASN dalam digitalisasi pelayanan publik di Kementerian Pekerjaan Umum. Pertama, saya ingin bertanya kepada Mbak Siska, apa isu pertama yang sudah kita temukan? Isu yang pertama, yakni digitalisasi pelayanan publik belum sepenuhnya mendorong transparansi dan akutabilitas. Menurut data, masih banyak ASN yang belum paham betul soal informasi publik dan media digital. Meski saat menjadi Kementerian PUPR, Kementerian PU sudah pernah meraih predikat informatif, capaian ini belum merata di semua unit kerja, terutama di daerah dengan keterbatasan SDM yang menjadi tantangan. Selanjutnya, saya akan bertanya kepada Mbak Ruth, isu kedua apa Mbak yang sudah kita temukan? Isu kedua di Kementerian PU itu masih tersebarnya informasi teknis seperti SNI, regulasi, data proyek, dan laporan di berbagai subsitus dengan navigasi yang tidak seragam. Contohnya, situs SNI hanya memuat standar, sementara regulasi hukum dipublikasikan terpisah di situs JDIH. Padahal, SNI sering menjadi acuan teknis dalam peraturan menteri sehingga keduanya seharusnya terintegrasi. Data proyek dan laporan juga dikelola masing-masing Direktorat Jenderal sehingga sulit diakses secara terpadu. Upaya integrasi melalui situs satu data belum optimal karena belum sepenuhnya terhubung dan tidak memiliki fitur pencarian lintas unit. Kondisi ini membuat publik seperti mahasiswa, peneliti, dan jurnalis kesulitan memperoleh informasi dengan cepat dan mudah. Selanjutnya Mbak Risa, isu ketiga apa nih yang sudah kita temukan? Nah, untuk isu yang ketiga yaitu sistem layanan pegawai di Kementerian PU belum terintegrasi secara utuh. Menurut data, terdapat lebih dari 5 portal layanan pegawai yang berjalan secara mandiri. Faktanya, setiap kita mengakses aplikasi masih memerlukan login secara terpisah karena belum menggunakan single sign-on atau SSO. Selain itu, belum tersedia satu pintu layanan terpadu yang menghubungkan seluruh sistem layanan pegawai. Hal ini sejalan dengan temuan laporan BPK pada tahun 2022 dan hasil evaluasi SPBE yang menyoroti perlunya peningkatan integrasi data SDM di Kementerian PU. Baik, ketiga isunya sangat menarik ya. Nah, menurut Mas Randy nih, dari ketiga isu tersebut, mana nih yang akan kita jadikan isu utama? Baik Mas Sena, jadi untuk pemilihan isu itu menggunakan metode APKL, di mana isu pertama itu didapat dengan total nilai 16, isu yang kedua itu total nilai 18, sedangkan untuk isu yang ketiga itu total nilainya adalah 15. Jadi berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa isu yang kedua yaitu terkait informasi teknis yang masih tersebar di berbagai subsitus itu menjadi isu yang utama. Nah, untuk mendapatkan strategi terbaik dalam menangani isu ini, Mas Egi, analisa apa nih yang kita gunakan? Setelah dilakukan analisis dengan teknis SWOT, ditemukan bahwa meskipun informasi teknis sudah tersedia secara digital dan ada kesadaran akan keterbukaan data publik, kelemahan berupa penyebaran data yang tidak terintegrasi serta minimnya panduan akses perlu segera diatasi dengan memanfaatkan peluang kebijakan SPBE dan portal terintegrasi agar tidak menimbulkan ancaman hilangnya transparansi dan inkonsistensi data. Nah, setelah kita memahami isu yang ada, rencana aksi dan alternatif solusi apa nih yang akan kita tawarkan Mas Rizky? Berdasarkan hasil dari metode gap analysis, dirumuskan 3 gagasan penyelesaian. Yang pertama, pengembangan portal digital terintegrasi, lalu yang kedua, penyusunan buku panduan akses informasi publik, dan yang ketiga, pembuatan website khusus dokumen informasi PU. Nah, ketiga alternatif solusi ini kemudian dianalisis menggunakan metode tapisan MC Namara yang menilai efektivitas, kemudahan, dan biaya. Hasilnya menunjukkan bahwa pengembangan portal digital terintegrasi memiliki skor tertinggi, menjadikan solusi paling layak untuk diimplementasikan. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat pelayanan publik yang lebih inklusif, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian. Dan kesimpulan pembahasan kita kali ini adalah ketika informasi terpecah,
Hal tersebut bagaikan sebuah mozaik yang berserakan. Masyarakat pun sulit untuk merangkai gambaran utuh. Dengan portal digital terintegrasi, potongan itu dipersatukan, menghadirkan keterbukaan dan kemudahan akses layaknya cahaya yang menerangi jalan menuju pelayanan publik yang lebih baik. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.